Kembali menyapa Anda semuanya di program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda untuk belajar akan firman Tuhan dan kita sudah masuk di kitab Yunus. Salah satu kisah yang cukup terkenal di dalam Alkitab. Siapa Nabi Yunus ini? Dan apa yang kita bisa pelajari dari Nabi Yunus ketika dia menerima panggilan Tuhan? Maka di pasal yang pertama, ketika Yunus jelas-jelas menerima panggilan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, menyerukan pertobatan kepada mereka, namun inilah yang dilakukan oleh Yunus di dalam ayat yang ketiga. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus diutus untuk pergi ke Niniwe karena kejahatan mereka sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin bahwa Niniwe ini bertobat, makanya dia pakai Yunus sebagai penyambung lidah Allah. Nyatanya yang dilakukan Yunus bukannya mengikuti apa kehendak Tuhan, tetapi justru lari dari panggilan Tuhan. Bahkan lari jauh dari kota Niniwe. Mungkin berpikir semakin jauh dia meninggalkan Niniwe, semakin amanlah dia akan panggilan Tuhan itu. Namun kalau kita membaca ayat demi ayat, sejauh apapun Yunus mencoba melarikan diri dari panggilan Tuhan, kita melihat kisah berikutnya. Akhirnya Yunus pun harus kembali ke Niniwe untuk menyerukan seruan pertobatan. Maka ada satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Anda tentang sebuah panggilan. Kalau berbicara tentang panggilan, maka kita harus meresponinya dengan sebuah ketaatan. Panggilan ini wujudnya macam-macam. Tidak hanya panggilan menjadi seorang pendeta atau menjadi seorang hamba Tuhan, tetapi panggilan setiap orang percaya itu bisa terjadi dalam bentuk apapun juga. Yang paling penting untuk kita responi adalah belajarlah untuk taat dengan panggilan itu. Apapun wujud panggilan itu, menyenangkan atau tidak menyenangkan panggilan itu. Dan mungkin buat kita ada satu panggilan yang mungkin secara perhitungan itu tidak nyaman buat kita. Secara perhitungan itu tidak menyenangkan bagi daging kita. Tetapi kalau Tuhan kehendaki untuk kita melakukan, belajarlah untuk kita melakukannya. Sebab kemanapun kita mencoba menjauh daripada panggilan Tuhan, akhirnya kita harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kita harus kembali kepada panggilan itu dan kita harus taat. Justru ketika kita menjauh dari panggilan Tuhan, mencoba keluar dari panggilan Tuhan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sesungguhnya kita akan membuang banyak waktu, kita membuang banyak kesempatan, dan kita tidak mengalami kehendak Tuhan yang sempurna. Saya berikan contoh sederhana supaya Anda bisa memahami apa yang sedang kita pelajari hari ini. Misalnya, saya menetapkan sebuah tujuan. Karena saya tinggal di Solo, anggap saja start dari Solo menuju ke Jakarta misalnya. Saya sudah memasang tujuan di Jakarta, maka ketika perangkat Google Maps diaktifkan, akan mencarikan rute buat saya untuk saya pergi ke Jakarta. Apa yang terjadi ketika Google Maps atau aplikasi itu sudah membuatkan rute buat saya dan saya mencoba untuk menghindari rute itu? Saya mencoba mencari jalan saya sendiri. Bisa saja dibuatkan rute yang baru. Namun ingat, kemanapun rute baru itu dibuatkan, selalu diarahkan akhirnya tetap ke Jakarta. Seharusnya mungkin jarak yang dibuatkan rute itu lebih singkat, lebih nyaman, lebih lancar, jarak tempuhnya lebih pendek. Namun karena saya mencoba mencari jalan saya sendiri, bisa saja saya akhirnya harus melewati rute yang tidak menyenangkan, bahkan rute yang memakan jauh lebih banyak waktu, jauh lebih banyak pengorbanan, dan ujung-ujungnya tetap akan sampai di tujuan. Apa yang membedakan? Pertanyaannya, bukankah sama-sama sampai di tujuan? Benar,
Kita sama-sama sampai di tujuan. Bahkan Yunus pun akhirnya tetap saja di Niniwe. Tapi lihat harga bayar Yunus. Dia hampir saja membuat seisi kapal celaka. Dia harus berada di perut ikan selama 3 hari. Dia harus bayar harga karena mencoba menjauh daripada panggilan Tuhan. Maka hari ini ketika Tuhan berbicara sesuatu kepada kita, entah melalui firman-Nya, entah melalui hamba-Nya, entah melalui impresi di dalam hati kita, dan kita tahu, dan itu sudah kita uji di dalam batin kita, di dalam hati, di dalam roh kita, dan kita tahu itu selaras dengan firman. Belajarlah untuk taat dan setia melakukannya. Pastikan kita menggenapi kehendak Tuhan yang sempurna. Tidak perlu harus dibawa Tuhan berputar-putar jauh lebih dulu. Ujung-ujungnya toh kita harus kembali kepada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan berkati.